Tahun ini kasus kanker di Indonesia meningkat 30% ketimbang tahun lalu. Dan tidak hanya jumlahnya yang meningkat, namun usia pasiennya pun makin muda. Nggak perlu sekolah tinggi pun kita sebenarnya sudah tahu bahwa dengan tingginya bahan kimia pada makanan atau minuman kekinian zaman now, tingginya polusi dan paparan limbah di mana-mana, serta rendahnya kesadaran masyarakat kita akan hidup sehat, kasus kanker di negara kita wajar untuk meningkat. Namun sayangnya penyakit ini sangat mematikan. Data dari Kemenkes menyebutkan peningkatan kasus kanker di Indonesia itu ratusan ribu orang setiap tahunnya. That's a lot, guys. Dan urutannya terbanyaknya adalah kasus kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, dan kanker darah. Parahnya lagi, 70% pasien kanker yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium lanjut atau stadium 3 kronis. Kondisi stadium 3 kronis artinya kanker tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan pengobatan untuk penyembuhan, namun lebih kepada mengurangi rasa sakit dan derita pasien agar tetap bisa beraktivitas di ujung akhir hidupnya. Kondisi di tahap ini juga biasanya kankernya sudah menyebar kemana-mana dan biasanya diperparah dengan pengobatan sendiri. Kanker bukannya tidak bisa disembuhkan selama pasien datang pada stadium awal atau sudah sempat melakukan deteksi dini sebelumnya. Makanya para wanita sebenarnya wajib melakukan deteksi dini sejak remaja karena usia pasien kanker payudara dan kanker serviks di Indonesia sudah ada dari umur 30-an. Sedangkan untuk kaum Adam, kanker paru dan hati terbanyak. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena mayoritas pria di Indonesia merokok dan bekerja di lingkungan penuh polusi. Selain itu, mayoritas pria di Indonesia gembul-gembul perutnya, tanda pembengkakan hati akibat pola makan yang tidak sehat, konsumsi miras, minum minuman manis secara rutin, dan kurangnya olahraga. Ada lagi, susah dinasehati. Selalu ingat bahwa deteksi dini bukan artinya Anda akan terbebas dari penyakit kanker. Karena selain faktor genetik dan lingkungan, faktor gaya hidup dan stres juga menjadi kontributor terbesar pada munculnya penyakit tersebut. Apalagi pada wanita. Sekali sudah terdeteksi adanya gen kanker payudara misalnya, maka segera harus membuat keputusan. Keputusan yang saya maksud, misalnya, pengangkatan kelenjar payudara sebelum sel kanker menjadi ganas dan membesar. Bisa saja prosedurnya dalam bentuk pengangkatan benjolan maupun diangkat seluruhnya. Tentu saja ini harus berdasarkan keputusan setiap pasien dan rekomendasi dokter yang bertugas. Namun intinya, sekali terdeteksi, bersiaplah. Sebagai contoh, beberapa metode screening kanker payudara yang bisa dilakukan di rumah sakit adalah mamografi atau ronsen, MRI payudara, USG payudara, tes genetik mutasi gen BRCA, maupun biopsi payudara. Jadi setidaknya kalian sekarang sudah tahu istilah ngeceknya kalau nanti ke rumah sakit. Dan untuk jenis deteksi kanker lainnya, metodenya banyak sekali jenisnya. Jadi kalau kalian saat ini berumur 30-an, itu artinya sudah saatnya kalian melakukan deteksi dini ke rumah sakit. Apalagi jika sudah punya histori turunan kanker terutama dari orang tua. Dan jika pola hidup yang dijalankan selama ini juga tidak sehat-sehat amat dan kondisi tubuh sudah mulai agak aneh, saya sarankan langsung cek ke dokter atau rumah sakit. Lalu kalau sudah kepalang tua bagaimana? Well, makanya dari dulu saya selalu bilang pentingnya hidup sehat sejak dini. Karena sudah terbukti dengan pola hidup sehat secara keseluruhan, setidaknya kita memiliki perlindungan diri yang lebih maksimal. Dan tidak pernah terlambat kok untuk hidup sehat, asalkan jangan keburu udah stadium 3 tentunya. Triknya simpel sebenarnya, yaitu selain kita utamakan makan makanan utuh dan alami ketimbang buatan dan diproses, kita seharusnya hanya minum air putih saja selama kita hidup dan bukan yang lainnya. Makanan yang makin dikemas, bertahan lama, tinggi bahan kimiawinya diproduksi massal, dan makin jauh dari bentuk aslinya, itulah sumber pemicu kanker. Dan yang terpenting adalah sudah banyak penelitian menemukan hubungan langsung antara konsumsi gula dengan kanker. Namun sekalipun jumlah gula di tubuh rendah, sel kanker mampu beradaptasi dan mencari sumber energi lainnya dari peredaran darah kita. Artinya apa? Konsumsi gula, terutama gula buatan manusia, apapun bentuknya harus sangat dibatasi. Dan jika bisa, tidak usah dikonsumsi sama sekali. Karena dari sumber nabati pun kita mendapatkan karbohidrat yang kemudian akan dikonversi menjadi glukosa di dalam tubuh. Plus, sumber nabati mengandung antioksidan dan fitokemikal, zat pelawan kanker. So, it's all about the quality of food, not the quantity of food.
Misalnya, untuk buah dan sayuran hanya pilih yang berwarna gelap ungu biru kehitaman karena antioksidannya lebih tinggi. Untuk sumber protein, pilih bagian yang lebih rendah lemak dan kombinasikan dengan sumber protein nabati. Memang harganya lebih mahal karena sehat itu mahal. Memang tidak ada jaminan dengan hidup sehat kita akan terhindar dari kanker 100%. Namun, ketimbang tidak ngapa-ngapain dan hanya menunggu penyakit datang, saya lebih memilih untuk mempertaruhkan segalanya dengan hidup sehat sebagai usaha nyata dalam melindungi masa depan saya. Susah-susah sekarang, senang-senang kemudian.